Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya ingin memberi komentar tentang peristiwa atau kasus yang terjadi di Tangerang. Dalam konten-konten saya selalu memberikan katekese, pengajaran-pengajaran iman kepada umat beriman Katolik. Tapi untuk sesi ini, saya termotivasi untuk memberi tanggapan atau respon terhadap peristiwa yang terjadi di Tangerang, karena saya menilai peristiwa atau kejadian ini adalah sebuah tindakan yang biadab. Saudara dan saudariku terkasih, saya heran di zaman kita seperti ini, sudah saatnya seperti ini. Orang-orang sudah semua berpola pikir, punya pendidikan yang sangat baik. Kenapa di zaman ini masih ada orang yang berpola pikir untuk intoleran seperti ini? Saya heran, kenapa ini masih ada? Ini adalah orang-orang yang gagal paham, yang berpola pikir radikal. Inilah orang-orangnya. Saudara-saudari, saya secara pribadi ketika melihat anak-anak, kebetulan di tempat tinggal saya atau tempat domisili saya itu, yang ada di sini adalah agama Islam, lalu agama Protestan dan Katolik. Hindu dan Buddha agak jauh dari tempat saya. Yang saya perhatikanlah adalah ketika anak-anak dari agama Islam, mereka menggunakan busana agama Islam, kemudian mereka pergi rame-rame belajar ngaji kepada seorang guru ngaji. Ketika melihat pemandangan itu, saya terharu dan bangga. Selain itu, saya lihat anak-anak dari gereja Protestan beramai-ramai berbondong-bondong mendatangi sebuah tempat mereka kumpul bersama. Kemudian gurunya mengajarkan mereka tentang Alkitab. Lalu selain itu kita melihat juga, atau saya melihat juga anak-anak Katolik. Guru sekolah minggunya mengumpulkan mereka, mengajarkan mereka tentang iman mereka. Saudara-saudari, pemandangan yang saya lihat ini, baik dari agama Islam, Protestan maupun Katolik, ini adalah sesuatu yang secara pribadi itu sungguh sangat mengharukan saya, sekaligus membuat saya menjadi bangga di dalam diri saya. Kenapa demikian? Hal sederhana saya berpikir begini. Kalaulah anak-anak ini sejak dini sudah diajarkan, dibentuk imannya secara baik dan benar, maka tentu ke depannya ketika mereka menjadi orang dewasa, mereka tentu sudah kuat secara iman, maka dengan itu mereka akan menerapkan toleransi, perdamaian, persahabatan, kekeluargaan dengan orang-orang lain yang beda agama dengannya. Saya berpikir seperti itu, saudara dan saudari. Saya nggak tahu apakah saudara-saudari berpikir yang lain. Tapi saya secara pribadi, saya berpikir demikian. Saudara-saudariku terkasih, terkait dengan kasus yang terjadi di Tangerang. Kita ketahui di sana bahwa ketua RT dengan gaya premannya waktu itu membawa masyarakat menghasut ini ketua RT ini, penghasut, provokator. Saya menilai itu ketua RT ini sebagai seorang provokator, penghasut. Membawa warga di sekitar itu kemudian mendatangi kos-kosan tempat anak-anak mahasiswa dan mahasiswi ini berkumpul untuk berdoa. Kebetulan mahasiswa dan mahasiswi yang berkumpul itu adalah adik-adik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka berdoa rosario. Saudara-saudari, saya perlu jelaskan kepada Anda sekalian supaya memahami dulu apa itu rosario. Sebenarnya dalam gereja Katolik ada 2 bulan diistimewakan atau didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Nah, 2 bulan itu adalah bulan Mei dan bulan Oktober. 2 bulan ini nanti kita akan lihat umat Katolik itu akan berdoa. Banyak sekali doa yang akan disampaikan di sana. Salah satu diantaranya adalah berdoa rosario. Biji-biji yang dihitung-hitung itu. Itulah disebut dengan rosario. Dari bahasa Latin artinya karangan bunga mawar untuk Maria. Saudara-saudari, doa ini di dalam tradisi gereja Katolik, biasanya kalau pembukaan bulan Maria, misalnya tanggal 1 Mei kemarin, pembukaan itu dibuat secara bersama-sama di gereja. Demikian juga penutupan nanti.
akhir bulan Mei nanti akan dibuat penutupan secara bersama-sama di gereja. Lalu mulai dari tanggal 2 sampai dengan sebelum penutupan itu, umat itu apa yang mereka lakukan? Nah, yang dilakukan oleh umat adalah mereka berdoa, salah satu di antara itu adalah berdoa rosario baik perorangan maupun kelompok-kelompok. Ini perlu disadari dengan baik saudara dan saudari. Jadi ada orang perorangan mendoakan rosario, ada juga berkumpul umat satu wilayah kecil, mereka berkumpul di sebuah rumah secara bergilir, malam ini di sini, besok malamnya pindah lagi, lusanya pindah lagi dan seterusnya. Sampai semua umat yang ada di wilayah kecil itu mendapat giliran. Ada juga berdoa secara pribadi, ini yang dilakukan. Dan tentu orang berdoa secara pribadi itu bisa saja itu dilakukan di rumah. Demikian juga kelompok-kelompok ini. Jadi mereka melakukan itu di rumah. Kemudian akhir bulan mereka akan berkumpul di gereja untuk berdoa bersama. Saya katakan ini karena saya sebagai seorang Katolik yang memahami dengan baik ajaran iman gereja Katolik. Saudara-saudari, saya perhatikan juga di setiap agama punya karakteristik masing-masing. Saya perhatikan agama Islam juga ada berdoa di rumah. Berdoa di rumah keluarga tidak jadi masalah. Tidak pernah didemo oleh agama lain. Sorry, saya bukan mau bicara tentang agama. Tapi saya memberikan catatan-catatan penting supaya ini menjadi perhatian kita. Agama Islam juga melakukan doa di rumah, semua sah, semua lancar. Tidak ada yang mendobrak, mengganggu, mengusir, merongrong, dan lain sebagainya. Tidak pernah itu terjadi. Kemudian orang Kristen juga demikian, teristimewa. Gereja Katolik juga demikian. Gereja Katolik itu punya sebuah kebiasaan, dalam satu minggu itu satu kali umat beriman Katolik itu berkumpul berdoa di suatu rumah, kemudian minggu berikutnya pindah lagi ke rumah yang lain dan seterusnya. Ini tradisi baik yang ada di dalam sebuah agama. Saudara-saudari terkasih, yang dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik sekalian ini, yang mereka lakukan itu adalah bukan sebuah tindakan maksiat. Bukan itu yang mereka lakukan. Atau sebuah tindakan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain. Tapi mereka berkumpul dan berdoa bersama. Ini menjadi poin penting yang harus dicatat dan diperhatikan. Mereka itu berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Bukan membuat kerusuhan. Bukan membuat sebuah kekacauan. Dan seharusnya kita sebagai orang dewasa, kita patut berbangga melihat orang-orang muda itu aktif dalam kegiatan keagamaan. Saya sebagai seorang aktivis gereja, saya selalu mengajak kaum muda yang entah anak SMA, anak kuliahan, saya selalu mengajak mereka, ayo adik-adik, mari aktif di gereja. Karena apa? Dengan aktif di gereja, memberi diri perhatian kepada gereja dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mentalitas orang itu akan tertempa dengan baik. Itu kalau di dalam gereja Katolik. Maka saudara-saudariku terkasih, perbuatan ketua RT menghasut warga di sekitar itu sambil membawa benda tajam sampai ke kosan, mengancam bahkan membacok mahasiswa. Itu bukan tindakan hanya sebatas intoleran lagi, tapi saya menilai ini perbuatan biadab. Ini perbuatan biadab. Seorang ketua RT yang seharusnya menjadi pengayuh masyarakat di wilayah RT itu, tetapi justru ketua RT menjadi provokator. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, sehingga pemilihan RW, ketua RT, kepling, lurah, dan lain sebagainya, jangan menghunjuk para preman itu yang menjadi atau memegang posisi ini. Ketika preman memegang posisi ini, maka dia akan membawa itu dengan gaya premanismenya. Ini harus disadari dan dipahami dengan baik. Saudara-saudariku terkasih, ini sesuatu yang sangat miris. Karena apa? Ini bukan soal Katoliknya, bukan karena saya sebagai seorang Katolik, maka saya berbicara demikian. Tapi mau agama manapun itu terjadi kejadian ini juga merupakan sebuah tindakan biadab. Karena apa? Orang sedang berdoa. Seharusnya kita yang lain itu, kita menjaga situasi yang ada di sekitar itu.
orang-orang ini, dan saya mengingatkan para saudara-saudara sekalian yang masih bermentalitas intoleran, belajarlah dari NTT. Di NTT itu agama-agama yang hidup di sana begitu rukun dan damai. Saya buat contoh sederhana. Agama Katolik dan Islam yang ada di sana. Kita ketahui agama Islam itu minoritas yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi saudara-saudari, dalam momen-momen penting keagamaan dalam gereja Katolik, orang-orang Islam ini selalu diangkat untuk bersama-sama bahu-membahu untuk membangun toleransi dalam kegiatan keagamaan itu. Demikian juga nanti dalam kegiatan-kegiatan agama Islam, pemuda-pemudi Katolik ikut bahu-membahu membangun perayaan itu sehingga perayaan itu berjalan dengan baik. Maka saya katakan, ketua RT yang melakukan tindakan ini dan orang-orang yang terprovokasi dengan kegiatan ini adalah manusia-manusia biadab. Manusia-manusia biadab. Bahkan di sana, pastor di NTT, pastor itu menyumbangkan semen untuk pembangunan masjid. Inilah sebuah wujud toleransi yang baik. Dan harus demikian yang kita lakukan sebagai manusia. Bukan kita berjiwa intoleran terhadap yang lain. Menilai diri kita yang paling benar daripada yang lain. Menganggap agama kita yang paling benar kemudian menjelekkan agama yang lain. Boleh saudara-saudari, kita menganggap bahwa agama kita lah yang paling benar. Itu baik. Tapi ingat, dengan membuat penilaian itu, lalu kita tidak diminta untuk menjelekkan agama lain. Ini harus dipahami dengan baik. Seorang suami misalnya, dia memandang istrinya itu adalah wanita yang paling luar biasa. Wanita yang paling baik di dunia, paling cantik di dunia. Silakan saja. Tapi ingat, dengan membuat penilaian terhadap istrinya bukan berarti setelah itu dia menjelekkan istri orang. Ini analogi sederhana yang harus kita pahami dengan baik. Maka saudara dan saudariku terkasih, tolong disadari hal ini. Dimanapun berada, jangan bersifat intoleran atau bersikap intoleran. Itu tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Justru kita bangga orang-orang muda peduli dengan kehidupan imannya. Dan ingat saudara-saudari, kehadiran gereja Katolik dimanapun itu tidak pernah bermaksud untuk membuat sebuah kericuan atau kerusuhan. Gereja Katolik tidak pernah memprovokasi orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Apalagi memusuhi orang lain. Itu tidak pernah dilakukan atau terjadi dalam gereja Katolik. Mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik itu mereka berkumpul berdoa. Mereka berdoa. Mereka bukan buat kerusuhan. Seandainya ketua RT itu dia menantang tempat-tempat maksiat yang ada di sekitar itu, kemudian menutupnya, baru saya acungkan jempol. Berarti Anda berperan secara baik dan benar, menutup tempat-tempat maksiat sehingga orang hidup secara baik dan benar. Ini Anda malah mengganggu, mengobrak-abrik orang yang sedang berdoa, lalu membacok mahasiswa dan mahasiswi. Ini sebuah tindakan yang biadab. Maka aparat penegak hukum, silakan membuat penegakan hukum terhadap kasus ini. Harus memberikan hukuman seadil-adilnya atas perbuatan yang tidak manusiawi ini. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya di tempat lain jangan terjadi ini lagi. Sekarang masyarakat NTT saya perhatikan sudah mulai banyak yang mengamuk. Saya juga seorang NTT, sekarang saya berada di luar NTT. Saya tinggal di luar. Sekarang masyarakat NTT sudah mulai banyak yang mengamuk tentang kejadian ini. Nah, ini akhirnya nanti menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Kita yang memulai perbuatan yang tidak baik ini. Saudara dan saudariku terkasih, semoga apa yang terjadi di NTT, toleransi yang sangat baik itu, mari kita pelajari, kita lihat, kita perhatikan bersama. Sehingga ini bisa kita bawa di tempat kita masing-masing. Bahwa tidak ada gunanya bersikap intoleran terhadap agama-agama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.